Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwani wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum, kita lanjutkan kajian series kita. Alhamdulillah masih dalam kitab Tauhid. Sekarang masuk kepada bab yang ke-6, yaitu bab tafsir tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Maksud dari bab ini adalah menerangkan tentang hakikat tauhid dan menjelaskan makna daripada kalimat la ilaha illallah. Dalam bab ini Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau menyebutkan 5 dalil. 4 diantaranya dari Al-Quran, adapun yang satu adalah hadis riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Muslim. Semua dalil tersebut menjelaskan tentang hakikat tauhid dan makna kalimat la ilaha illallah. Ikhwani wa akhwati, mungkin muncul pertanyaan pada diri kita, apa bedanya bab ini dengan bab-bab yang sebelumnya? Karena bab-bab yang sebelumnya juga menjelaskan tentang hakikat atau makna tauhid. Adapun di bab ini Syekh rahimahullah, beliau ingin menjelaskan secara terperinci tentang hakikat tauhid dan lawannya, yaitu syirik, yang tidak beliau jelaskan pada bab-bab sebelumnya. Maka dalam bab-bab sebelumnya beliau menjelaskan secara global. Adapun pada bab ini beliau menjelaskannya secara terperinci. Dalil yang pertama yang beliau sebutkan di sini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 57. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab. Ulaikal ladzina yad'un, mereka-merekalah orang-orang yang berdoa. Maksudnya mereka berdoa memohon kepada selain Allah, di antara memohonnya kepada para nabi ataupun orang-orang soleh. Jadi mereka berdoa kepada para nabi ataupun orang-orang yang soleh. Sedangkan yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Sedangkan para nabi dan orang-orang soleh tadi, mereka justru juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan amalan-amalan yang soleh. Ikhwani wa akhwati, makna ayat ini akan bisa kita fahami secara jelas jika kita melihat kepada ayat sebelumnya, yaitu ayat 56. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul, katakanlah wahai Muhammad, ud'ul ladzina za'amtum min dunih, datangkan atau panggillah sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh ahli tafsir, makna sesembahan di sini adalah umum, yaitu mencakup semua hal selain Allah Subhanahu wa taala, baik ia adalah sesuatu yang sudah meninggal ataupun seseorang atau orang yang soleh atau para nabi yang dalam kondisi ghaib atau tidak ada tidak ada di tempat tersebut. Maka ketika seorang berdoa kepada hal-hal tersebut, maka berarti dia telah berdoa atau memohon kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah katakan dalam ayat selanjutnya, fala yamlikuna kashfad durri ankum, maka mereka tidak mampu, tidak kuasa untuk menghilangkan bahaya dari kalian, ya. Dan tidak pula mereka para nabi orang-orang soleh mampu menghilangkan atau mengubah bahaya tersebut dari kalian. Ayat ini menunjukkan bahwasanya mereka orang-orang yang soleh, mereka para nabi, walaupun mereka punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap mereka tidak mampu memberikan manfaat dan madarat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ulaikal ladzina yad'una, orang-orang yang mereka berdoa kepada selain Allah, yaitu kepada para nabi dan orang-orang soleh, yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Sedangkan mereka para nabi dan orang-orang soleh, mereka juga mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah, yaitu wasilah disebutkan oleh ahli tafsir melakukan ibadah dan ketaatan. Mereka berlomba-lomba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka satu hal yang sungguh di luar akal sehat, mereka orang-orang yang soleh saja tidak mampu untuk menyelamatkan diri mereka sendiri, apalagi ketika mereka diminta untuk menyelamatkan orang lain. Maka ikhwah fillah,
Maka pada dalil yang pertama ini, yaitu surat Al-Isra 57, Syekh ingin menjelaskan bahwasanya mereka para nabi dan orang-orang soleh tidak mampu memberikan manfaat dan madarat. Sebagai kesimpulannya pada bab ini, yaitu di antara hakikat tauhid adalah huwa ifradullahi bil ibadati wad du'ai wahdah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah kepada Allah semata. Wad du'a wahdah, dan juga ketika berdoa memohon hanya kepada Allah semata. Wa nafyu syariki anhu subhanahu, dan menafikan segala sekutu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ibadah atau doa itu merupakan hak khusus Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang tidak boleh berdoa kecuali kepada Allah semata. Wa haula'il ladzina yad'una al-anbiya wal malaikah lam yatabarra'u minasy-syirk. Mereka ini orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada para nabi, berdoa kepada orang-orang yang soleh yang sudah meninggal, dan juga berdoa kepada malaikat, mereka tidak terlepas daripada kesyirikan, bal waqa'u fihi, bahkan mereka terjerumus ke dalam kesyirikan tersebut. Karena sebab apa? Wada'u man la yamliku dharran wala naf'a. Mereka menyeru, mereka berdoa kepada sesuatu yang tidak mampu memberikan madarat ataupun manfaat. Maka ikhwafillah, apabila kita mengetahui hal ini, bahwasanya orang-orang yang soleh walaupun mereka punya kedudukan di sisi Allah, mereka tidak mampu memberikan manfaat dan madarat, maka kita akan mengetahui bahwasanya seharusnya seorang muslim hendaklah berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah tafsir atau makna daripada tauhid. Anna tauhid la yakunu illa binabdhi kulli syirik. Bahwasanya tauhid itu tidak akan menjadi tauhid yang lurus kecuali segala bentuk kesyirikan itu dihilangkan, wa ikhlas ibadah lillahi wahdah, dan mengikhlaskan atau memurnikan ibadah hanya kepada Allah semata. Wa hadza minni wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.